Nah, ada orang yang sebagai referensinya, orang dalam yang kita nyatakan bahwasanya memang sudah layak, memang dia bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di acara Polaris Podcast Pelatihan dan Inspirasi bersama saya Hairi dan juga Bro Andi. Oke, Bro Andi bisa jelaskan apa itu Polaris? Ya, Polaris adalah segmen konten YouTube untuk membahas inspirasi dan juga mengenal lebih jauh dengan orang-orang yang kita cari-cari, kita ulek-ulek informasinya tentang inspirasi Anda, pendidikan dan juga semangat untuk bisa berjuang dari hari ke hari agar supaya kita makin sukses dan tetap keren. Benar sekali. Untuk kamu semua. Buat kawan-kawan yang belum untuk like, komen dan subscribe dan tunggu video-video selanjutnya. Iya. Nah, kali ini Bro Andi kita awal tahun ini ya, Awal tahun ini, 2023. Selamat tahun baru untuk kawan-kawan Polaris, sobat Polaris semua. Ya, benar sekali. Dan sebelah kanan saya ada seorang narasumber yang cukup baik sekali di dunia sumber daya manusia. Benar sekali. Iya. Halo, Halo semuanya, Iya. perkenalkan dengan Perkenalkan. Abang Da Ihsan Rahmat ya. Rahmat, Iya, ya Bang Daisan. Ya. Nah, ini udah banyak berkecimpung setahu kami nih, ya kan, berkecimpung di Medan dan sekitarnya. Iya. Kok bisa sih? Apa sih awal mula berkecimpungnya? Kok bisa nyemplung di bagian SDM? Iya, masuk jurang aja sih sebenarnya. Iya. Sebenarnya bukan niatnya sebenarnya bukan ke sini awalnya. Oh gitu. Tapi karena karena pendidikan dulu, ya kan, jurusannya pun sebenarnya awalnya keinginan tidak di psikologi. Jadi Nah, apa? awalnya Keinginan informatika. Informatika. Cuman nggak lulus, ya udahlah masuknya ke psikologi. Karena tidak lulus. Karena tidak lulus. Kenapa tidak diperjuangkan? Apa? Kenapa nggak diperjuangkan? Ya Supaya lulus. pada saat itu memang mungkin lebih banyak lagi orang-orang yang jauh lebih baik mungkin kan. Iya. Jadi ketika kita dapat peluang untuk masuk psikologi, ya inilah yang kita dapatkan, mungkin garisnya ke sana. Ya kan? Garisnya ke sana ya dinikmati. Yes. Itu awal pertama kali. Itu masuk psikologi, dan setelah tamat psikologi pun sebenarnya tidak masuk ke SDM dulu. Masuk ke dunia sosial malah, ke NGO. NGO. Itu kurang lebih sekitar 2 tahun 3 tahunan saya di NGO. Pasca tsunami dulu kan, di NGO sana 3 tahunan. Oh jadi abang ikut di kemanusiaan? Iya, di dunia sosial lah. Di dunia sosial. Dan Di memang programnya psikososial. iya, psikososial untuk anak-anak korban, Anak-anak korban. bencana. Baru setelah itu mikir-mikir nih, kalau masuk terus ke dunia sosial, berarti kan mobile tinggi, ya kan? Nanti ada bencana di A, bencana di B, bencana di C. Kan akhirnya berpikir kalau seperti ini sepertinya bukan jiwaku. Akhirnya lanjut ke S2, ke magisteran psikologi. Nah, alhamdulillah luluslah dengan 2 tahun tamat, barulah masuk ke dunia HR. Jadi kalau ditanya kapan masuk dunia HR, barunya sebenarnya kurang lebih sekitar 13 tahunan lah. 13 tahun. Nggak, belum lama lah sebenarnya. Itu sih kalau saya. Nah, berkecimpungnya itu kan di tahun berapa? 2013. Sekitar. Masuk pertama kali Ah, ah. di HR. HR itu tahun 2009. Oh, sorry, 2009. 2009 HR, masuk di rekrutmen. Karena kalau psikologi itu rata-rata itu masuknya pertama kali di HR itu fokusnya ke rekrutmen. Kenapa? Karena ya dia tes psikologi. Itulah dia. Bisa dia memahami orang, mewawancarain, oh ini tipenya seperti apa ya gitu. Tapi bukan dukun ya. Iya. Bukan dukun. Nah, itu, memangnya kalau dari kami yang awam nih tentang HR, memangnya HR itu hanya sekedar wawancara, merekrut orang? Enggak Apa banyak, aja kira-kira segmennya? luas. Tapi di awal itu memang proses pertama kali dalam organisasi itu memang dalam proses rekrutmen. Jadi dengan
dia nanti masuk ke perusahaan yang saat ini ada gitu. Benar atau nggak cocok kan ya dengan budaya yang ada saat ini gitu. Nah, itulah yang harus dilihat sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak melulu kalau dalam sistem perekrutan ya. Jadi nggak melulu dia harus yang telaten, rajin, apa itu ya, pokoknya tingkat kemauan tinggi, pokoknya saya lembur, boleh bekerja di bawah tekanan. Nah, itu kan bahasa-bahasa umum ya sebenarnya. umumnya. Siapa sih yang mau ditekan, mana ada yang mau? Mungkin lah. Itu kalau misalnya mau ditekan, nggak ada lah orang yang mau ditekan. Itu bahasanya kan sebenarnya supaya bahasa ekstrim namanya, bahasa negatifnya. Jadi kalau orang yang bisa tertekan, bisa ini, dia mungkin akan bisa masuk di organisasi kita atau di perusahaan itu, ya kan? Tapi apa sih yang ditekan gitu kan? Nggak ada juga. Tapi tugas dan tanggung jawab juga. Larinya sebenarnya tugas dan tanggung jawabnya si karyawan tersebut. Itu yang sebenarnya bahasa. Jadi artinya tidak harus ikut dengan organisasi atau kultur ya. Iya, culture-nya. Tapi kan nggak mungkin dibilang nanti dia harus bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan A, B, C, D, kan panjang nanti penjelasannya kan nggak mungkin. Jadi kan dia bahasa umumnya aja nih kan. Gitu. Jadi memang setahu Pak Ihsan, selama berkecimpung di dunia ini, apa sih sebenarnya kan organisasi ini beda-beda nih. Perusahaan A ingin orang-orangnya itu baik. Nah, ada yang di dunia B dia tidak terlalu, dia hanya menuntut karyawan itu sabar. Nah, pasti beda-beda nih ya. Betul. Nah, kira-kira apa sih dari beberapa perbedaan ini yang menunjukkan hal yang sama atau benang merahnya kira-kira? Sebenarnya gini ya, kalau kita punya kepribadian itu pasti beda-beda. Pasti beda-beda. Kan? Misalnya si A itu mampunya bekerja di bawah tekanan misalnya. Si B ini belum tentu bisa mampu. Nah, kalau dia mampu di bawah tekanan, berarti dia bisa di bagian sales. Contohnya. Kenapa? Karena punya target nih, ada target. Nah, kalau dia nggak bisa di bawah tekanan, berarti administratif misalnya, contohnya. Jadi dia bisa menginput datanya yang memang rutinitas. Kalau sales ini kan hari ini kosong mungkin, besok harus ketemu dari pagi sampai malam, harus ada ketemu sama klien, harus targetnya setiap bulan itu sekian gitu yang banyak gitu kan. Nah, jadi itu beda-beda sih sebenarnya. Tapi itu kan Pak perusahaan yang multi posisi di dalam sebuah perusahaan. Nah, kalau yang single posisi nih, misalnya memang perusahaan khusus sales dia, khusus menjual. Nah, itu cara perekrutannya seperti apa? Nah, tergantung sih. Ini misalnya contoh kita buat lah ya, nama perusahaannya si A, core bisnisnya susu misalnya, susu lah kita bilang kan. Nah, dia ini mau merekrut seorang sales, ya kan. Ada yang namanya penjualan secara online, ada yang penjualan secara door to door atau canvassing namanya. Nah, itu dua pola yang berbeda dalam proses sellingnya. Nah, sekarang kita mau cari ini misalnya orang yang canvassing, langsung ketemu dengan klien. Nah, kita cari ini orang-orangnya yang mana? Pertama pasti komunikatif, ya kan? Dia harus bisa mampu berbicara nih, tatapan matanya, keyakinan dia, meyakinkan bahwasanya ini produk kita nih susu yang ternama, terbaik dan luar biasa. Sekali minum susu ini sehat selamanya kan gitu. Misalnya contohnya dia harus meyakinkan itu sama si customer. Tapi kalau dia udah di sales dengan dia online, berarti media komunikasi udah berbeda. Ya kan? Dia harus berbicara itu bagaimana caranya dia itu berkomunikasi, bentuk desainnya kah atau bentuk pembicaraan dia sama customernya kah gitu. Misalnya di customer nanya, ini produk baru ya, apa keunggulannya? Nah, dia bisa jelaskan itu dengan cara komunikasi lebih tertulis. Ini beda nih. Nama sama-sama sales nih. Tapi berbeda yang harus kita cari orangnya. Jadi kalaupun nanti nih para pencari kerja, jangan takut. Misal sales nih,
Sekarang udah banyak pilihannya. Sales itu ada yang penjualan secara online, ya kan? Ada penjualan secara langsung door to door. Nah, itu aja dulu. Itu salah satu contohnya ya, itu sales. Jadi kepribadian itu jangan takut, kepribadian itu bisa berubah kok. Tinggal bagaimana cara kita itu mengubah diri kita untuk ke sana. Jadi kalau ditanya apakah kepribadian itu bisa berubah, saya nyatakan iya. Tergantung lingkungannya, tergantung pembelajaran dia, tergantung apa yang dia dapat, pengalaman dia dan lain. Jadi orang pendiam pun akan bisa menjadi komunikatif jika dia mempelajari. Nah, ada yang memang dari diri dia juga, memang dari awalnya memang ya memang dia suka berbicara gitu loh. Itu biasa mungkin faktor keluarga kecilnya. Tuh sih. Ini kan nih banyak nih kandidat-kandidat, kawan-kawan sobat-sobat Polaris semua nih yang mungkin punya jurusan anggaplah S1 komunikasi yang memang pintar ngomong nih, Pak. Ya. Iya. Dalam sebuah perusahaan yang hanya membutuhkan 5 orang sales, yang masuk nih kan ratusan. Ya. Yang membuat dia unggul, yang misal kalau Pak Ihsan menjadi salah satu konsul SDM di sana, SDM, apa yang membuat Pak Ihsan memilih? Oke, kita kasih contoh nih ya misalnya kan. Kita membutuhkan seorang kandidat sales itu ada 5. Pertama misalnya komunikatif. Yang kedua dia punya rekanan, banyak relasi misalnya. Yang ketiga dia harus pintar cara mempersuasifkan, misalnya contoh ya, ini contoh permintaannya di salesnya. Yang keempat pendidikannya ilmu komunikasi, politik, apalah itu kan yang mendekati ke sana. Yang kelima, misalnya dia harus pejuang, misalnya contohnya. Dari kelima kandidat itu, dari kelima keinginan dari user tersebut, agak sulit kita mendapatkan kelima-limanya dalam satu orang. Ya kan? Kelima-lima ini sulit nih. Misalnya contohnya dia komunikatif, tapi dia SMA. Seperti itu, Pak ya. Nah, dia daya juangnya besar, tapi dia juga ragu-ragu dalam berkomunikasi sama orang. Jadi nggak ada yang sempurna, ya kan? Jadi nggak ada orang lah yang sempurna di dunia ini gitu. Yang sempurna itu, aduh, Merokok lah ya. Iya, sempurna lah namanya kan. Jadi nggak banyak lah ya. Jadi kalau dari kelima keinginan dari user itu, mungkin kita dapat 3 saja dari spesifikasinya. Itu 2 akan terabaikan. Nah makanya beberapa banyak orang takut, misalnya dibutuhkan tamatan D3, ya kan, mampu berkomunikasi dan ini ya. Karena D3-nya dia takut karena dia SMA misalnya contoh. Oh iya benar-benar. Aduh enggak lah, ini kan Sudah dia minta kalah D3 streaming duluan ini. pengalaman 1 tahun, ya kan, harus pengalaman 1 tahun di dunia sales, padahal dia pengalaman 3 tahun di dunia di dunia lain lah, misalnya di pekerjaan. Takut, wah ini gimana? Berarti pertanyaannya gimana anak fresh graduate nih? Gimana anak-anak yang baru tamat SMA, ya kan? Mau kerja apa kami? Yang dibutuhkan perusahaan pengalaman. Bukan sih sebenarnya. Memang salah satunya prioritasnya itu pengalaman. Tapi ada hal-hal yang lain yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi dari 5 kandidatnya, misalnya gini, ada 5 tadi posisi 5 harapan dari si user, minimum kita dapat 3 deh, ya kan? Nah, udah kirim aja lamarannya, jangan takut gitu, kirim. Jadi sebenarnya para pelamar ini nggak perlu takut ya, nggak usah takut kalah duluan. Iya, ya kan, mau belum perang, aduh udah kalah, nggak usah gitu. Jadi belum tentu orang yang berdasi, orang yang berbaju rapi itu jauh lebih bagus daripada kita yang biasa saja gitu. Itu bahasa kalau kita dari inilah ya, dari kerapian. Tidak sih. Oke. Gini, Pak. Jadi berarti Pak dalam hal proses rekrutmen ini adalah pintu awal lah Pak ya untuk mendapatkan SDM yang unggul lah. Gitu, Iya. Pak. Ada nggak pengalaman dari Pak Ihsan itu pada di awal udah mendapatkan yang terbaik lah, rupanya setelah si karyawan itu masuk, rupanya
ya mungkin ya nggak sesuai sama yang terjadi gitu, mungkin dia apa gitu ya, mungkin malas dia, mungkin yang nggak bagus dalam kerja, itu bisa juga Pak ya, itu terjadi ya. Ya bisa, jadi semuanya tuh bisa terjadi lah. Psikologi ini kan cuma, misalnya saya psikologi itu ada alat tes namanya. Psikologi itu kalau saya itu percaya alat tes itu kurang lebih sekitar 65%. Oh, 65% tingkat keakuratan bahasanya. Ya, kalau saya Boleh ya, kita kalau bilang saya gitu ya. membaca itu 65%. 45%-nya itu dari sisi observasi dan wawancara saya. Oke. Ada juga orang yang percaya sampai di 75% gitu kan. Ada yang percaya sampai di 85%, ada yang percaya sampai di kurang lebih berapa persen. Kalau saya itu masuk kategori 65%. 65% itu menyatakan bahwasanya ini mendekati gambaran diri dia ya kan, dengan 65% standar, berarti kan ada 45%. Dari 45% itu mungkin terjadi seperti itu karena dia pernah belajar tesnya, karena dia mungkin memang sebenarnya dia benar pada saat itu, memang seperti itu dia. Tapi ketika dia masuk, dia lihat, wah perusahaan ini kok gini, demotivasi dia. Ya sudah. Sebenarnya dia bukan itu tipenya gitu loh. Nah, jadi beda-beda orang. Jadi makanya dalam proses rekrutmen itu kita akan menjelaskan sama mereka. Ini loh, gambarannya pun kita jangan menutupi. Oh ini perusahaan ini begini, enggak usah. Lebih bagus kita memberikan penjelasan yang mendekati apa yang akan dia kerjakan nanti. Nggak usah kita, wah nanti kamu begini nggak usah. Diiming-iming, nggak ada itu namanya apa ya? Janji yang muluk-muluk tuh nggak usah. Karena orang pun sekarang tuh nggak bodoh lah. Karyawan juga nggak bodoh lah. Iya. Oke. Jadi dari ini terkait feedback nih, dari user. Ya. Selama mereka berkomunikasi dengan Pak Ihsan, mereka kan pasti nggak ada ngasih feedback kan Pak. Nah, ada nggak feedback yang mungkin kurang baik lah, artinya iya dalam hati oke, ada kesalahan dari diri saya gitu kan. Dalam si usernya nih maksudnya. Iya, si user memberikan feedback ke Pak Ihsan, dan akhirnya Pak Ihsan ada merasa menyadari, oh iya saya salah pilih nih. Ada nggak ada rasa seperti itu? Sebenarnya gini, simpel sih kalau saya. Selalu saya kalau namanya ada pewawancara user dan pewawancara HR. Iya. HR itu akan berbicara tentang yang namanya soft kompetensi. Ya, apa itu soft kompetensi? Itu umum-umum lah, kompetensi umum, komunikasi, bagaimana cara juangnya dan lainnya. Tapi kalau yang namanya hard kompetensi, misalnya bisa atau enggak dia masang listrik, bisa atau enggak dia tahu rumus untuk melakukan itu, nggak kita lagi dong. Jadi harus bareng. sama. Jadi misalnya contoh kita merekrut seorang sales nih tadi kan. Nah, saya akan berbicara, oh dia komunikatif, tapi belum tentu dia punya bagaimana cara trik, bagaimana cara si customer itu bisa nanti dapat pola, kok kita jualnya produk ini duluan ya, baru nanti yang seperti ini ya. Ini kan pola cara si organisasinya gitu, atau orang-orang yang di bagian salesnya gitu. Ya, jadi lebih ke spesifiknya ke mereka, kalau kita lebih ke umumnya. Itu sih. Nah, jadi kalau jadian lah ini Pak Ihsan, pernah nggak ya sebagai HR kan harus seorang yang betul-betul netral ya, maksudnya memang betul-betul dicari SDM. Ada nggak pernah kejadian yang mungkin ini sering pernah ya, jadi ada satu departemen yang lain yang minta tolong ke Pak Ihsan, bisa minta masukin tolong lah, diuruskan dulu si ini. nepotisme lah maksudnya. Sebagai seorang HR apa yang sejati kita bilang. Jadi sebenarnya gini ya, saya sih selalu bilang nepotisme itu nggak bisa dihilangkan. Ya, saya selalu penganut begitu. Nepotisme itu tidak bisa dihilangkan. Contohnya, dia punya sepupu
ya kan? Atau dia punya keponakan, ya kan? Yang mau kerja, sudah. Dia di perusahaan A, punya posisi dia. Dia suruh ini direkomendasinya, Pak masukkanlah ini sepupu saya, ini keponakan saya. Sudah. Nah, dari proses rekrutmen itu dari kita sebagai HR, kita akan melihat apakah si calon tersebut sudah masuk pada kategori minimum dari harapan. Ya kan? Kalau dia belum masuk kategori minimum, ya kita nggak rekomendasi. Tapi ketika dia bertemu nih, misalnya contoh bertemu, standarnya sama, satu non rekomendasi, satu rekomendasi. Standarnya sama, tesnya pun juga hasilnya hampir sama, dalam wawancara pun hasilnya juga sama. Nilainya misalnya ini 80, di sini 81. Ya kan? Nah, 81 ini ibaratnya non rekomendasi, 80 yang direkomendasi. Pertanyaannya, kalau saya balik sama kalian mau milih yang mana? Rekomendasi. Kenapa? Karena ada orang yang sebagai referensinya, orang dalam yang kita nyatakan bahwasanya memang sudah layak, memang dia bagus, ya kan? Mendekatilah ini. Nah, kalaupun ada masalah apapun, kita akan bisa minta bantuan kepada orang yang merekomendasi. Kan simpel nih, ya kan? Iya. Jadi kalau ditanya muluk sih, kalau kalau saya sih selalu nyatakan ini terlalu muluk. Kalau nyatakan, wah enggak, di perusahaan saya enggak nutupisme. Saya bisa nyatakan, terkhusus di kota Medan ya. Saya enggak bicara yang kota lain lah ya. Atau untuk daerah Indonesia lah ya. Indonesia secara umum, aduh enggak lah. Nepotisme pasti ada. Pasti ada. Enggak ada yang penting. Jadi, kenapa selalu lamaran kerja itu selalu tuangkan di belakangnya referensi. Ya kan? Buat itu kurikulum vitae itu ada referensinya siapa? Ya gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang referensi itu ada hal positifnya. Misalnya contohnya gini. Andi mau masuk di perusahaan, sekarang di perusahaan A, masuk mau perusahaan B. Buat nih mau masuk sana, referensi saya adalah manajer yang di perusahaan B ini, ya kan? Si recruiter atau si HR, kok ada nama bapak ini ya? Dia akan konfirmasi nih sama dia, Pak, menurut bapak kira-kira anak ini bagus atau enggak? Udah, hanya sekedar hanya itu saja. Nah, sampai di situ, bagus itu, udah selesai. Setelah itu dia akan lakukan namanya proses seleksi dan rekrutmennya, gitu kan. Nah itu penting. Jadi kadang-kadang nggak usah lah saya akan berpijak pada kaki sendiri. Boleh, saya nggak membatalkan juga itu. Jauh lebih puas kita kalau dengan proses seperti itu, boleh. Cuman kita harus tahu bagaimana caranya kita mempunyai satu spesifikasi kompetensi yang jarang dimiliki orang. Contohnya saya nih, psikolog, jarang, nggak banyak orang yang nggak bisa membaca alat tes itu gitu. Dia harus sekolah, harus bisa mempelajarinya, mengobservasi, mewawancara, baru menghasilkan tes itu. Ada beberapa orang yang mungkin bisa membaca dalam wawancara, mungkin dia bukan psikolog. Nah dia dari alat itulah, dari wawancara lah ya dia menginterpretasikan si karyawan tersebut. Kalau saya kan bisa wawancara, bisa hasil tesnya, ya kan? Ini mendekatikan itu spesifik dia, ya kan? Nah kalau yang lain-lainnya pun juga ada yang hal-hal yang spesifik ya, Wak, nggak ada salahnya gitu kan. Jadi kalau saya selalu nyatakan setiap orang itu berbeda, ya kan? Setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda sama yang lain. Nah cari diri kita itu sebenarnya mau kemana, kompetensi kita itu apa, ya kan? Baru setelah itu kita gali, cari aja minimum satu saja yang dari kompetensi yang diinginkan itu satu saja. Itu yang kita jual terus. Wah, saya itu sebenarnya kuatnya di sini, saya kuatnya di sini, saya kuatnya di sini, saya kuat di situ. Berharap dari seluruh organisasi atau seluruh perusahaan yang menginginkan
kena nih satu. Wah, memang saya saat ini mengharapkan itu. Ya kan? Setiap organisasi kan setiap tahun akan beda-beda permasalahannya. Oh iya nih, cocok nih, ini penting nih. Ya udah, pas. Masuk. Tuh. Nah, itu mungkin pada saat wawancara nih ya, mungkin dari sisi pandangan Pak Ihsan, apa ada nggak kira-kira yang mungkin selalu sama pertanyaan Bapak dengan setiap yang Bapak wawancarai, dan ketika dia menjawab dan pas menurut Pak Ihsan, nah ini kemungkinan besar akan lulus? Nggak ada. Oh, tidak Karena ada. selalu saya itu yang apa ya? Nah, pola wawancara itu saya itu selalu dari apa situasinya, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, dan apa hasilnya. Contoh nih simpel. Pertanyaan saya itu simpelnya gini. Kamu lulusan S1? Iya. Skripsi kamu judulnya apa? Oke. A, B, C, D lah kita dibilangnya, ya kan. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu ambil judul tersebut? Ada orang yang menjawab seperti ini. Pak, saya itu dapat dari dosen. Itu bisa dong, Iya, benar. diminta sama dosennya. Pak, saya cari sendiri. Pak, saya itu mengkolaborasi dari skripsi 2 orang, saya gabungkan. Nah, itu berarti situasinya mencari judul skripsi dengan 3 jawaban. Oke? Ya, Pertanyaan saya, ketiga jawaban ini ada yang salah atau enggak? nggak ada yang salah. Nggak ada. Namanya situasinya. Kalau saya sudah mendoktrin, seharusnya kau cari sendiri. Ada juga sebuah organisasi universitas yang judulnya itu dari dosennya. Ya, benar. Ya kan, kadang-kadang mungkin dosennya lagi buat tesis kah, mau buat penelitian kah, mau apa? Kau cari judul ini aja, nanti saya bantu. Bisa. Ada beberapa alasannya. Jadi itu situasinya. Saya menyatakan itu situasinya. Baru apa yang dia lakukan pada saat itu? Ketika dapat judul tersebut, misalnya judulnya menurut dia sulit, ya kan? Menurut dia sulit, apa yang dia lakukan? Menyerah atau menunggu dosennya? Karena dosennya minta, misalnya contohnya dia dosennya minta, dia tunggu aja dari teori-teori dosennya, misalnya contoh. Nah, itu udah mulai nih apa yang dia kerjakan, oke? Baru setelah itu sampai berapa lama dia ngerjakan itu? Misalnya ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 3 bulan, ada yang 2 tahun, ya kan? Nah, itu sudah kita lihat nih, prosesnya berarti ada yang cepat, ada yang setengah cepat, ada yang panjang. Nah, baru kita lihat hasilnya. Ada yang nanti yang dapatnya A, ada yang dapatnya B, ya kan? Kan jarang kalau skripsi dapat C kan. Jadi A dan B. A dan B itu sebenarnya tinggal apa? Proses yang sudah dijalankan dengan hasil itu, ya tinggal bagaimana cara dia meyakinkan skripsi mereka itu layak untuk diterbitkan atau layak untuk diluluskan. Tinggal itu ya sebenarnya. Jadi kalau saya ditanya, pertanyaannya itu misalnya S1, dia skripsi, bisa aja dari skripsi saya tanya, atau dia kuliahnya bagaimana. Jadi kalau ditanya sama saya, apakah ada pertanyaan saya pakem? Nggak pernah. Nggak pernah. Saya kalau misalnya, kamu kerjain sendiri atau nggak skripsinya? Oh enggak Pak, kenapa? Saya tanya selalu kenapa? Kenapa kamu ngerjain dari orang lain? Bisa saja alasannya gara-gara pada saat itu dia juga bekerja, ya kan? Kenapa kamu kerja? Ya butuh untuk biayain kuliahnya, ya banyak gitu loh, banyak faktor. Jadi nggak bisa kita, kenapa nggak kamu kerjain sendiri gitu? Nggak, saya nggak melebaikan sesuatu lah, tapi kita lihat dulu prosesnya seperti apa. Jadi Pak Ihsan mementingkan proses dia untuk bisa mendapatkan hasil. Iya. Disitulah yang namanya Di situ perjuangannya, ya kan? korelasinya dengan pekerjaan yang dilamar dia. Iya, karena kan ada, kalau kalian pernah dengar sering ya di TikTok atau di ini kan, kalau seandainya orang kaya itu karena dia pekerja keras, berarti tukang bangunan lah yang akan ini kan. Kalau seandainya orang kaya itu dituju gara-gara dia pintar, ya dosen dong. Ya kan? Tapi kan enggak juga gitu kan. Jadi prosesnya itu yang kita lihat itu sih. Jangan hasilnya itu sih. Ya, kemudian
ini nih untuk para kawan-kawan yang sekarang ini nih sudah mendapatkan sebuah pekerjaan dan ingin bekerja di tempat baru yang lebih baik misalnya kan. Nah, ada nggak kira-kira saran dari Pak Isan ya? Bukan hanya sekedar apa yang dia dapatkan, tapi apa ya? Ada nggak saran sebaiknya seperti apa ketika ingin menaikkan level dari level jenjang operator, staff untuk menjadi seorang supervisor dan seterusnya. Jadi sebenarnya gini, kalau saya dari sisi HR, pertama kali saya lihat dalam pengalaman kerjanya itu, mulai dari perusahaan A ke perusahaan B, durasinya berapa lama dulu? Ya, kita lihat dulu durasinya. Ada 6 bulan, nggak ada. Nggak ada 6 bulan, 1 tahun, ya kan, 2 tahun, 3 Jangan pula tahun. ada anggapan misal, wah terlalu cepat nih, ikut tuh loncat Nah, nih. Ada yang seperti itu. Itu persepsi subjektifnya seseorang, kita nggak bisa membantah. Tapi selalu saya bilang, kenapa kamu baru 3 bulan kerja di sana keluar? Itu dulu pertanyaannya. Jadi selalu saya akan bertanya seperti itu. Di sini sudah 7 tahun, kamu pindah ke tempat yang lain. Kenapa? Ya kan? Nah, itu selalu saya tanyakan. Nah, biasanya orang berbilang, "Pak, saya ingin menambah karir. Ada karir yang lebih ini." Emang di perusahaan kita akan bisa lebih tinggi karirnya? Belum tentu. Ya kan? Belum tentu. Bisa saja karena memang dia karena salary atau apapun lah yang. Jadi selalu kalau saya bilang, saya itu tidak pernah melangkah kalau dari posisi A ke posisi B itu melangkahnya misalnya, oh hari ini aku ke bagian A, besok ke bagian B, besok ke bagian C. Alasannya gara-gara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau mengembangkan pengalaman. Itu nggak ada itu. Nggak ada itu cerita. Itu kenapa? Karena kita akan mengulang lagi ke posisi yang sama. Ya kan? Dari bahasanya itu sebenarnya ketika kita sudah pakem, maksudnya kita sudah di sales, memang kita mau di sales, ya sales aja dah. Carilah pengalaman di sales itu selama-lamanya. Sebisa-bisanya kita. Jadi berkembangnya ke sales. Jadi spesifik dia. Tapi kalau kita 4 tahun di sales, baru pindah ke administrasi, pindah lagi nanti ke operasional, ya belajarnya di awal lagi. Jadi mau apa ya bilang? Mau pengalaman baru, emang mau buka pabrik dia? Iya. Nah, berarti dia harus dari purchasing, harus dari sales, dari finance, dari itu dia belajar. Wow, hebat dia nih. Berarti dia bisa merotasi dan dia akan bisa buka pabrik. Kan enggak juga gitu. Cuma Pak Isan, saya potong sebentar. Saya tengok sepengetahuan saya, orang-orang yang di top manajemen Pak ya, mungkin apa direktur lah atau apa itu, dia itu lebih cepat naik ke posisi itu setelah dia itu bermacam ilmu atau pengalaman yang pernah dia berbeda daripada hanya satu tok departemen itu aja dia. Itu saya tengok Pak ya, ini secara itu agak lebih lama dibandingkan sampai yang udah pernah ke semua. Kita bicara misalnya ke direktur, ya kan. Direktur itu sebenarnya hampir 85%, 90% itu konsepnya adalah manajerial. Ya kan. Kalau dalam organisasi itu manajerial itu apa? Orang-orang yang memahami bagaimana cara menjalankan perusahaan. Oke, kalau ditanya sama saya, dengan dia begitu banyaknya posisi-posisi yang diapainnya, yang dia letak lah ya, maksudnya pertama di A. Nah, lihat posisinya dulu. Apakah dia di posisi itu adalah pemegang pengambilan keputusan? Kalau misalnya dia nih ya, satu staf HR, besok dia pindah ke supervisornya sales, baru dia pindah besoknya ke manajer operasional, oke, baru dia pindah besoknya ke bagian direktur.
Nah itu yang pertanyaannya kan berpindah. Dia ini kan ada linearitasnya nih. Iya. Posisinya dari staff, supervisor, manager ke direktur. Tapi kalau ditanya misalnya nih contohnya dia dari staff ini pindah ke staffnya processing, pindah ke staffnya ini. Bagaimana cara dia untuk lakukan? Jadi sebenarnya tahapannya ketika di level top manajemen itu dia itu sudah berpikir secara manajerial untuk berbicara secara makro, tidak berbicara secara detail lagi. Ya kan? Makronya dia berpikir, oh kalau saya utamakan saat ini sales, wah hancur nih operasional. Karena deadline waktu, pabrik kita nggak bisa juga. Dan itu banyak itu yang harus dipikirkan. Jadi kalau ditanya sama saya, apakah dengan pilihan berbagai posisi itu bisa lebih cepat? Saya jawab tidak. Tapi kalau dia lebih cepat untuk bagaimana dia berfokus untuk berpikir secara manajerial, Iya, Pak, ya. ya kan? Itu jauh lebih cepat. Apalagi dia kuat manajerial, kuat di operasional. Nah, itu mungkin bahasa yang paling tepat sebenarnya. Oke, itu kan tadi ya. Ya tadi pertama masalah durasi tadi ya kita cerita. Jika dia melompat ke perusahaan lain, Ya, Pak Isan akan melihat pertama dari durasi lah. Itu yang bisa terlihat langsung Yang kan? bisa terlihat langsung. Ada yang lainnya kira-kira? Setelah durasi, biasanya saya tanyakan sama dia, kenapa dia pindah? Kenapa? Alasan dia pindah. Alasan dia pindah. Nah, di situ kita baru mulai. Nah, misalnya contoh nih, kenapa saya pindah? Iya Pak, saya setelah 7 tahun, saya berantem sama atasan saya. Nah, contoh ini simpel ya, ekstrimnya gitu tuh. Berantem sama atasan saya. Atau ada anak baru ini Pak, gajinya lebih besar daripada saya. Waduh, ini kan ngeri juga nih. Kan ini kan dari mana dia bisa tahu kan gitu kan, hebat juga. Dan menurut Pak Isan segala macam jawaban itu yang menurut awam Situasi, itu situasinya. salah atau benar? Itu Salah. enggak, itu ya misalnya gini lah. Ya kita sebagai orang yang lama tiba-tiba ada anak baru yang gajinya lebih besar, ya wajar dong kita tersinggung. Berarti Wajar memang- aja. jadi Itu memang situasinya. nggak ada jawaban yang salah sebenarnya. Nggak ada gitu, itu situasinya. Nah setelah itu, setelah kita sudah tahu situasinya, apa yang dia lakukan? Oke. Itu yang kita mau lihat, apa yang dia lakukan. Kalau misalnya dia lakukan ini, misalnya nih ya contohnya, oh udahlah aku ambil, resign aja lah gitu. Padahal sebenarnya dia belum tahu apa masalahnya. Bisa saja karena kesalahan di internal kita yang salah. Si karyawan yang salah, bisa loh. Jadi banyak halnya. Jadi biasanya kalau seperti itu saya tanyakan lagi, saya gali lagi. Oh begitu ya. Kenapa kamu tertarik, ya kan, untuk mengambil keputusan untuk berpindah gitu loh. Padahal misalnya pada saat itu dia posisi sudah strategik gitu kan. Rata-rata saya itu mewawancara itu di level manajerial, ya kan, manajer, GM gitu. Kenapa dia berpindah gitu? Itu paling mayoritas itu adalah karena sudah tidak enak lagi sama atasannya, karena sudah begitu lama saya kerja di sana, perlu tantangan yang baru, tidak ada lagi. Itu tuh sebenarnya situasinya. Itu selalu situasi. Oh, situasinya seperti itu ya. Kasus dia seperti itu. Bagaimana cara langkah-langkah dia lakukan itu? Ya kan? Itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak ada. Selalu saya bilang, yang penting sebenarnya ya, kalian itu sebenarnya harus menjawab konsisten. Konsisten. Jangan tidak konsisten. Contoh konsisten itu gini. Kamu dapat IPK 3,5. Oke. Apa yang kamu lakukan? Wah, saya itu pejuang keras loh, Pak. Wah, saya itu belajar. Oke. Belajar setiap hari. Oh, itu berarti situasinya dia selalu dapat 3,6 adalah belajar terus. Ada yang satu lagi, kenapa kamu dapat 3,6? Oh iya Pak, saya dekati dosennya. Ya kan? Apa dosennya mau, apa yang ininya ini saya dekatin, nanti ini saya tambah. Itu kan berarti ada pendekatan yang lain. Ada juga nanti misalnya dia, oh ya Pak, karena alasan saya itu dekat sama orang-orang pintar. Dia pintar loh, dia dekatin orang, dia kan nggak pintar nih. Itu situasi, selalu saya bicara di situasi. Jadi, oh situasinya seperti itu ya, oh situasinya seperti itu ya, oh situasinya seperti itu. Nah, baru setelah kita udah dapat situasinya, baru saya gali lagi selanjutnya. Ya kan? Apa yang kamu lakukan ketika ujian? Ya kan? Oh saya belajarnya
sebelum ujian tuh saya belajar 24 jam. Wah, ini nggak kontras nih dengan dia belajar setiap hari. Ini kan tadi kan dia bilang dia berjuang keras. Kalau kita definisikan orang yang pintar, orang yang bagus itu belajarnya kan hari ini belajar, ya kan? Besok belajar, dia berangsur-angsur kan gitu ya. Iya, Kita iya. pelajari dari SD kan gitu. Langsung Ini belajar 24 jam. Ini 24 jam. Iya kan? Dengan 24 jam hasilnya dapat A dia. Yang ini belajar terus dapatnya B. Hasilnya itu satu dapat A, satu dapat B. Coba kalian pikirkan, mana yang kalian pilih? Nah, ini saya balik ke sama kalian. Iya, benar. Ada 24 jam, berarti bisa saja pada saat 24 jam dia itu benar-benar terfokus untuk membaca dan menghafal apapun pertanyaan yang mungkin keluar di besok hari. Berarti dia pintar. 24 jam. Walaupun saatnya itu, walaupun nggak boleh. Nah, orang-orang seperti ini bagusnya dimasukkan dalam proyek. Dalam proyek. Pekerjaan-pekerjaan proyek. Targetnya boom gitu ya. Nah, gitu. Jadi yang satu lagi, dia nggak bisa ini. Kita buat dia proyek. Aku nggak mau tahu ya, misal saya. Besok harus selesai di meja saya. Kalau kayak gitu dia berangsur-angsur. Tapi dia lebih berhati-hati. Nah, itu kan hasilnya kan belum tentu juga. Nah, itu juga sih. Jadi selalu lihat situasi. Ya, Pak, ya. Jadi nggak ada jawaban yang sebenarnya benar-benar salah dan juga tidak ada jawaban yang memang betul-betul itu benar. Iya. Gitu. Jadi ginilah saya bilangnya. Siapa yang membantah pada saat ini kepemimpinan yang terbaik pada saat ini adalah pemimpinan yang demokrasi. Kalian menyatakan demokrasi itu pemimpinannya bagus pada budaya saat ini. Iya. Emang kalau dibuat pada masa ketika merdeka itu bisa demokrasi, wah hancur kita berpisah-pisah provinsi kita gitu loh ibaratnya. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan sampai dia di saat ini itu proses dia. Kan pemimpinan bergerak dia. Iya. Ya kan? Pada saat ini ya seperti inilah yang diinginkan. Bisa saja nanti ke 5 tahun ke depan seperti ini dia inginkan gitu. Saya nggak sebutin nama ya, seperti ini. Bisa loh. Nah, berubah dia. Nah, salah atau enggak pemimpinan yang seperti ini? Tidak. Pada situasi saat itu memang tepat dia jadi pemimpin. Berubah dia ke sini, ya belum tentu juga ini salah. Ya memang permintaannya seperti ini kan, mayoritasnya akan yang seperti gitulah. Jadi nggak ada namanya kepribadian. Itu nggak inilah. Dari sisi wawancara nih Pak Isan, ya, jadi ada semacam selentingan nih Bang Haji. Ada saat wawancara itu mereka sang yang diwawancarai atau pelamar itu selalu terpatok pada waktu. Misal dalam wawancara, kamu berapa lama wawancara? 15 menit. Oh, saya 25 menit, saya 30 menit. Kalau 15 menit sudah masuk lah. Karena apanya kurang serak usernya atau HR-nya gitu. Enggak sih, ini yang salah ya. Ini sebenarnya saya bukan mau ngajarin sebagai seorang yang diwawancarain, tapi pewawancara yang saya salahkan sebenarnya. Jadi pewawancara itu sebenarnya tidak ada perbedaan antara 15 menit, 30 menit, 75 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu. Tapi jarang lah ya sampai 3 jam. Sebenarnya dalam sisi wawancara itu kita memastikan, meyakinkan bahwasanya apa yang dia tuangkan dari kurikulum vitae, dari lamaran kerjanya, dari hasil-hasil yang sudah, kita menekankan apakah sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau kita sudah menganggap itu tidak sesuai, bisa kok kita tidak wawancarain, bisa kok kita sudahlah dia pulangkan, bisa kok gitu. Jangan menjadi formalitas hanya wawancara gitu, enggak gitu ya. Itu pertama kali sebagai seorang pewawancara. Yang orang diwawancara jangan takut, mau dia 5 menit, mau dia 10 menit, mau dia 15 menit, mau dia berapa menit lah, itu tidak menyatakan bahwasanya kalian itu bisa lolos. Enggak ada. Jadi kalau saya selalu ya lihat ya,
Ada yang saya lihat karena saya sudah yakin dia udah pasti masuk, udah pulang aja kamu. Itu bisa Ada 2 gitu, menit, oh 3 iya, menit. Pak. Ya. Walaupun cuma sebentar. Ya karena sudah yakin kan, oh lihat aja, oh betul ini. Iya. Oh wajahnya udah bener nih, ini kan. Dukun. Ya kan Iya. dukun. Kita wawancarin aja, oh ya benar, udah selesai. Ada yang memang saya harus panjangin gitu, karena ada beberapa yang memang saya pertanyakan, kenapa ya seperti ini. Saya gali, oh belum tentu hasil yang saat ini itu benar. Saya gali lagi gitu. Oh mana yang paling kuat ya? Oh ini gitu. Jadi nggak ada itu sebenarnya. Nah, jadi menurut Pak Isan lah, sudut pandang SDM kita ini Pak ya, karena kan kita tahu ya perusahaan-perusahaan itu biasanya mungkin yang posisi level itu diisi oleh ekspatriat. Nah, kira-kira lah Pak Isan melihatnya SDM kita yang saat sekarang ini bisa nggak bersaing? Karena saya lihat Pak ya, ada istilahnya ya mungkin ekspatriat itu apa lebih daripada yang kita. Nah yang kita pun ada juga nih berbeda-beda. Ada yang SDM dari Jawa lebih daripada yang SDM Sumatera. Nah, menurut dari sisi apa gitu Pak Isan lah, cara pandangnya seperti apa? Nah ini itu sekali itu bahasa nepotisme. Selagi nepotisme. Misal contoh gini ya, ini ada perusahaan dari Cina, sudah dia ngambil di level-level manajernya atau di level-level CEO atau apanya direkturnya itu dari orang Cina, ya kan? Ya wajar-wajar saja sih. Kenapa? Karena culture-nya mungkin lebih mudah ke dia. Culture dari yang pemilik nih, lebih mudah, nggak sulit kita. Tapi apa memang selalunya seperti itu? Enggak kok, banyak juga kok perusahaan-perusahaan dari luar yang direktur sampingnya orang kita kok, banyak kok. Tapi tidak terlihat kalau di kota Medan. Kalian jalan-jalan lah Jakarta, banyak Jakarta, Surabaya, banyak kok orang kita. Jadi jangan pernah selalu berpikir seperti itu. Karena saya jujur ya, dan di Singapura, di Malaysia, ya kan, atau di negara-negara lain banyak kok orang kita yang memang di posisi-posisi yang ini gitu. Banyak lah. Jadi bukan itu sih sebenarnya. Tinggal bagaimana cara kita, misalnya kita di perusahaan A, komunikasi dulu. Kalau misalnya saya kelemahan saya bahasa Inggris saya pas-pasan misalnya kan. Tapi ya kita harus belajar bagaimana minimum kalau misalnya pun kita nggak tahu vocabulary-nya, bahasa sandi, bahasa tubuh kita itu menunjukkan ke sana. Nah, kan banyak cara kita mau lakukan ke sana. Jadi jangan takut sih, berani aja gitu loh. Berani aja, misalnya kalau di posisi kita jadi GM gitu kan, mau melamar ke bagian GM, wah ini udah pasti orang luar nih. Enggak lah. Yakin aja lah. Siap. Harus optimis itu, harus optimis gitu. Oke, mungkin tanyaan terakhir Ya, saya dan boleh. saya kira sangat penting nih. Ya. Jadi HR ini ya salah satunya nanti ujungnya kan masalah nego gaji. Apakah ya saya paham pasti perusahaan ada range gaji tertentu. Ya. Tapi ada nggak memang jadi tugas HR nggak menyampaikan masalah gaji? Berapa gaji yang kamu minta? Kami cuma bisa ngasihnya sekian. Nah itu ada memang bagian dari HR nggak untuk memberikan apa ya, semacam urat apalah ya, informasi, tapi ditekan kita jadinya gitu gara-gara seperti Ya, itu. jadi gini sebenarnya, sekali lagi saya bilang itu dua kacamata, sebagai pewawancara dan sebagai orang yang menerima yang diwawancarai. Iya. Sebagai pewawancara, sebenarnya ketika dia wawancaran itu dia sudah tahu si karyawan A ini memiliki kompetensi A, kompetensi B, kompetensi C. Ketika dia memiliki kompetensi A, kompetensi B dan C, dia masuk akan di level A, atau dia masuk ke level B, atau dia masuk ke level C. Sudah ada berarti. Sudah, seharusnya ada. Nah, kalau misalnya nih dia melamar nih di bagian operator, tapi kompetensi dia sudah di supervisor, ya kan? Nah, sebenarnya dengan kita bicara di situ, itulah pewawancara itu sebenarnya sudah harus lihai di situ. Oh, sebenarnya dia nggak di sini nih, gitu. Dia harusnya udah di level supervisor nih, gitu. Dan sebaliknya. Walaupun dia mau jadi operator, iya Pak, saya apa aja bekerja. Nah,
Tapi kita lihat nih, kita gali, oh gitu. Itu satu ya, sisi positifnya harus seperti itu. Tapi terkadang banyak perusahaan, wah udah nggak apa-apa, ya kan dia mau, ya udah kita manfaatkan aja dengan kemampuan kita. Nah, itu salah. Selalu kita harus dipijak di kategori tengah. Itu si pewawancara. Si wawancara harus tahu juga kompetensi dia itu dihargai berapa. Ya kan? Kamu hargain dirimu tuh berapa? Apakah kamu dihargain dengan 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya kan? Kamu kan sudah tahu diri kamu. Ya kan? Jangan bilang terserah, saya sih nggak suka saya bilang bahasa terserah. Terserah gitu. Terserah bapak lah, bapak kan punya standar gitu. Ya kalau anak-anak fresh graduate oke lah. Tapi kalau orang-orang sudah punya pengalaman, saya kurang serak dengan orang-orang seperti itu. Berarti dia nggak yakin dengan kompetensi diri sendiri. Sama seperti yang kemarin itu kan gitu juga gitu ditanya. Berapa gajinya yang diinginkan? Gitu. Saya itu memiliki ini kompetensi ini dan saya menghargai ini gitu. Oh, nggak bisa nego. Oh ya, kalau misalnya dengan negosiasi dengan hal yang lain yang kita hitung-hitungnya pas, cocok dengan diri kita, dengan kompetensi kita, ya why not gitu. Ya kan kita sendiri yang hargain. Tapi misalnya, oh kamu, misalnya saya contoh lah, kamu saat ini gaji kamu kan 4 juta misalnya. Saya kasih kamu 5 juta. Oh naik nih 1 juta. Kalau saya rugi saya bilang, dengan saya pengalaman misalnya 3 tahun, 4 tahun. Saya digaji 4 juta pada saat ini. Saya cuma dinaikkan 5 juta. Ya kan? Naik, ya naik. Tapi belum tentu pekerjaan kalian ketika masuk ke perusahaan yang terbaru itu jauh lebih sedikit atau lebih banyak atau sama dengan pekerjaan kalian pada saat itu. Iya kan? Nah, selalu kalau saya di HR itu selalu saya tanya, kalau saya contoh di HR ya, berapa jumlah karyawan di perusahaan tersebut? 100, 200, 300, 1000, 2000. Kenapa? Karena kan kita HR. Kita akan melayani 1000 orang. Berbeda dong dengan melayani 100 orang. Kan gitu. Baru selanjutnya dan selanjutnya saja. Jadi kita selalu harus pikir itu. Jadi kalau karyawan ya saya juga nggak tahu ya, karena mungkin ada kebutuhan apa ya, dia mau cepat dapat kerja atau apa, itu beda-beda lah orang. Sehingga dia ya sudah kerja aja dulu dia. Inilah kok ya nggak apa-apa gitu. Tapi setelah kita sudah tahu, ya kita harus menghargai diri kita loh. Bagaimana cara kita menghargai diri kita kalau bukan diri kita sendiri yang menghargainya? Ya kan? Itu aja sih sebenarnya. Baik. Oke. Mungkin satu lagi Buruan ya. Ya. Ada istilahnya Pak Ihsan apa, nego sadis. Nah, nego sadis ini jadi si ini pelamar itu bisa dia menang lah, tanda kutip ya, menang yang dia minta gaji yang mungkin sampai high itu, dan itu bisa dilakukan seperti itu Pak, atau istilahnya ada yang istilahnya nanti kalau aku naikkan ini aku minta tinggi, takutnya nggak terima, udah aku turunkan aja. Itu makanya saya bilang, kayak kalian itu kan selalu berpikir, wah kalau saya minta sekian belum tentu nanti diterima kalau minta sekian. Jadi akhirnya negosiasi di pajak, tahu? Gimana tuh Pak? Negosiasi di pajak itu berapa sayurnya? 3.000 misalnya gitu kan. 1.000 lah, oke lah. 1.000 lah. Nah, kan gitu negosiasi pajak, ya kan? Nggak boleh kayak gitu. Seharusnya kita, kenapa orang dengan pajak itu harga lebih murah daripada swalayan, tapi swalayan lebih banyak orang datang. Yes, benar. Coba logikanya gitu. Iya, benar-benar. Kan kita tinggal memposisikan sayurnya aja di tempat bersih atau tidak bersih. Begitu juga diri kita kan. Kita mau menghargai, kita mau mana? Yang eksklusif, yang middle, yang low, atau yang mana? Kita sendiri yang tahu. Tapi jangan juga dengan kita sudah tahu diri kita di posisi masih kompetensi yang rendah, memintanya posisi tinggi. Nah, itu juga kurang asam gitu ya kan. Jadi lihat-lihat dulu juga, lihat diri kita juga gitu loh. Oh, nah biasanya itu bagaimana taunya? Nah, biasanya kita tanya dulu orang-orang yang sebelumnya sudah kerja. Kita tanya dulu yang ini, oh masuk ya rangeku ini. Aku minta sekian banyak, oh masuk. Pekerjaannya bagaimana? Oh, masih bisa kok aku kerjakan. Oke. Lakukan. Nggak oke,
kita pikir-pikir dulu, ya kan? Nah kalau saya selalu akan mengajarin seperti itu. Jangan pernah kalian pindah hanya cuma naik itu 10% lah, sayang. Jangan hanya naik 10% Ya, jangan hanya naik 10%. Kalau saya itu tidak pernah di bawah dari 100%. Nggak pernah. Selalu akan bernegosiasi dengan di atas dari 100%. Wow. Itu sehingga orang bisa menghargai diri kita dan kita akan berusaha ke sana. Jadi ketika kita di perusahaan A, posisi kita di A, kita belajar ke tempat B, C, D, E, F, kita belajar aja, nggak apa-apa, belajar aja dulu, belajar ya. Setidak-tidaknya kita tahu, oh kendala mereka itu kalau ini seperti ini, oh ini gini, oh ini seperti ini, oh ini seperti ini. Nggak usah kalau diminta bantuan kita bantu, gitu. Ya, nggak apa-apa, gitu belajar. Tapi jangan mengganggu pekerjaan kita utama, ya kan. Baru nanti kita pindah ke sana jauh lebih baik. Itu luar biasa itu nanti. Keren banget podcast pada sore hari ini. Ya, terima kasih ya Bang. Ya. Ya, makasih. Ya, mungkin tinggal satu hal ya, mungkin untuk para Polaris, kawan-kawan yang berada di channel ini, yang mengikuti channel ini setia dari awal. Yes. Ya. Harapan Pak Ihsan, ya. Sejauh atau jangan, kita kan cerita jangan takut kita apply dan seterusnya lah. Nah, bagaimana sih memastikan 100% kita bisa, dari 100%-nya ini ya, 100% kita bisa diterima di perusahaan yang diinginkan? Dua hal, bisa nggak? Bisa disimpulkan kan di dua hal saja. Ya percaya diri aja. Percaya Pertama diri. percaya diri. Yang kedua percaya diri pun jangan ketinggian. Oh. Percaya diri itu harus dibalanskan dengan kompetensi. Dan kompetensi. Udah. Percaya diri dan kompetensi. Iya. Itu Ukur kuncinya. kompetensi, satu kompetensi aja, nggak usah muluk-muluk lah. Kalian mau bisa A, B, C nggak usah. Satu kompetensi saja. Satu kompetensi aja. Kalau kalian jabarkan sampai ke bawah, itu sudah dahsyat. Wah, luar biasa. Oke, Bang Da, terima Ya. kasih banyak Sip. telah menjamu kami semua di sini. Iya. Ya, Bung Hairi. Oke, nanti. Ya, kita akan jumpa di podcast selanjutnya. Selanjutnya. Jadi stay tune di podcast Polaris Inspirasi. Yes. Baik. Jangan Ya. lupa selalu stay tune dan Like, komen, dan subscribe. Oke, Ya. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Polaris.